Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aban di konten Deres Bareng. Kali ini saya akan melanjutkan Deres Bareng bersama sahabat-sahabat semua membacakan kitab Mabadi Awaliyah, yaitu babul amri ataupun bab yang menjelaskan tentang perintah. Tapi sebelumnya kan pasti teman-teman penasaran, pembahasan kemarin yang belum selesai itu adalah azimah. Kalau saya baca lagi di kitab Al-Ihkam yang dikarang oleh Imam Al-Amidi, kurang lebihnya al-azimah itu adalah suatu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah pada suatu ibadah. Bedanya begini, kalau rukhsah itu adalah perubahan hukum ya besertaan dengan berdirinya sebab hukum yang ada sebelumnya. Contohnya kalau rukhsah kan kita itu boleh jamak qasar. Kalau jamak qasar itu hukumnya yang tadinya susah menjadi mudah. Nah, perubahan hukum ini besertaan dengan masih adanya hukum kita wajib sholat duhur 4 rakaat. Itu hukumnya masih ada, sebab hukumnya masih ada. Nah, akan tetapi kalau seumpamanya azimah itu cuma ketetapan yang sudah ditetapkan, kayak seperti sholat itu wajib, kalau sholat 5 waktu itu wajib, puasa Ramadan itu wajib, terus apalagi tuh makan bangkai itu haram, itu seperti itu azimah. Kalau rukhsah itu adalah perubahan hukum. Beda kalau azimah itu ketetapan. Mungkin ada ada pertanyaan lagi, silahkan di kolom komentar. Oke. Yang gak usah berlama-lama lagi, kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'allaqu lan gumantungan bi usulul fikhi kelawan usul fikih opo mabahisun piro-piro pembahasan. Rupane al mabahasu utai pembahasan al awalu kang pertama iku fil amri indal menerangkan amr. Wa huwa utai amr iku talabul fi'li amri pegawaian minal a'la saking wong kang derajate luwih dhuwur ilal adana maring wong kang derajate luwih asor. Bab ini menerangkan tentang perintah. Perintah itu adalah memintanya adanya pekerjaan, meminta mengerjakan sesuatu. Perintah ini datangnya dari orang yang derajatnya lebih tinggi kepada orang yang derajatnya lebih rendah. Itu namanya perintah. Meminta adanya pekerjaan dari orang yang derajatnya lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah. Itu amr. Kalau doa itu sama-sama meminta pekerjaan. Tapi bedanya kalau seumpamanya doa itu permintaannya berasal dari orang yang derajatnya lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Itu doa. Allahumma rizukna ilman nafi'ah. Itu kan kita meminta kepada Allah yang maha agung, maka itu namanya doa. Wa fi'lan iku tetap ing dalam amar qaidun utai pira-pira qaidah. Al aslu utai asal fil amri ing dalam perintah iku lil wujubi nuduhaken makna wajib. Illama angin perkara dala kang nuduhaken opat dalil ala khilafihi ing atase nulayani asal. Qala ngendika sapa Allah taala, wa aqimu lan jumenengaken sapa sira kabeh as-sholata ing salat, wa atulan padang kena sapa sira kabeh az-zakata ing zakat. Kaidah yang pertama di dalam amar itu ada beberapa kaidah yang berkaitan. Kaidah yang pertama, asal di dalamnya adanya perintah itu menunjukkan makna wajib. Contohnya apa? Aqimus sholah. Aqimus sholah itu menunjukkan makna wajib. Sholat itu wajib. Gitu. Sholat 5 waktu itu wajib. Itu asal dari maknanya perintah. Mana perintah adalah wajib. Kecuali kalau ada suatu dalil yang membuat segot perintah ataupun bentuk kalam, bentuk lafadz yang berupa perintah ini menunjukkan sesuatu yang bukan wajib. Bisa jadi menunjukkan sunnah ataupun mubah. Itu karena ada dalil yang lain. Contohnya apa? Kulu washrobu, makanlah dan minumlah. Itu menunjukkan makna wajib. Apakah ayat itu menunjukkan makna wajib? Enggak. Kenapa enggak? Karena di dalam suatu kaidah di kitabnya kitab At-Tamhid yang dikarang oleh Imam Asnawi itu dijelaskan kaidahnya bunyinya gini. Ketika ada suatu perintah yang mana perisi perintah tersebut orang tersebut secara tidak langsung memiliki kecondongan melakukan sesuatu tersebut tanpa diperintah sekalipun. Kalau semuanya makanlah dan minumlah,
tanpa disuruh sekalipun ya makan kan. Makan gitu kita tuh tertarik buat makan gitu kan. Misalnya apa ya, kayak jima lah gitu kan. Itu kan kita punya kecondongan ke situ ya, jujur. Jujur, memang kita punya kecondongan situ. Dalam arti normal gitu. Dalam artian perintah yang bentuknya seperti ini itu menunjukkan makna mubah. Ada lagi yang kaidah lain yang merubah amr ini yang tadinya menjadi ini menjadi wajib, yang tadinya wajib menjadi mubah. Kaidahnya adalah ketika amr tersebut datang setelah nahi, ketika perintah tersebut datang setelah larangan, maka itu menunjukkan makna mubah. Contohnya, kita ini haji itu kan haram, serba haram. Haram cukur rambut, haram motong kuku, haram berburu, haram membunuh hewan. Gitu kan. Kalau makan sih nggak apa-apa. Ketika kita haji haram berburu hewan, tapi di dalam suatu ayat wa idza halaltum fastodu, ketika kamu sudah selesai dari ihram, selesai dari haji, maka berburulah ini adalah bentuknya itu adalah perintah. Apakah berburu ini menjadi wajib? Enggak, pertanyaannya jawabannya enggak. Kenapa? Karena perintah fastodu ini datang setelah adanya sebelum ayat ini itu tercantum larangan untuk berburu bagi orang yang haji. Berarti perintah ini datang setelah adanya larangan, berarti menunjukkan makna mubah. Oke. Ya banyak sih contohnya lah. Contohnya ya 2 kaidah itu saja. Satu, yang mana isi perintah tersebut orang ini memiliki kecondongan melakukannya tanpa diperintah sekalipun. Yang kedua, perintah tersebut datang setelah adanya larangan. Al-aslu asani utai kambing do iku al-aslu utai asal fil amri dalam perintah iku layak tadi ora nuduhaken opo amr at-takrara ing bolan baleni ilama angin perkara dalakan nuduhaken opo dalil ala khilafihi ngatasi nulayani ing ma. Qala ngendika sapa Allah Ta'ala atimu nyempurnakan sapa sira kabeh al hajja ing haji wal umrata lan umroh lillahi krana Allah. Kaidah yang kedua itu berbunyi asal. Asal itu kan dari bab awal nih ya, tinggal Anda buka aja di video yang pertama ya, tentang pembahasan tentang usul fiqh gitu. Video yang pertama. Video yang kedua Kang ya? Video yang kedua, oke. Tinggal Anda ya subscribe dulu sih. Subscribe tuh kan, baru kamu ntar lihat video yang kedua. Asal itu terkadang buat dalil ataupun kaidah kuliah. Asal di dalam amr. Jadi asal ini bisa digunakan dalam buat kata dalil ataupun kaidah kuliah. Asal dari sebuah perintah itu enggak menunjukkan tidak memerintahkan kita untuk melakukan perintah tersebut secara berulang-ulang. Contohnya apa? Qala ngendika sallallahu taala atimu udah dibaca tadi dia. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Atimu haja wa umrata lillah. Itu kan bentuknya perintah. Sempurnakanlah. Nah, perintahnya berisi haji. Apakah kita diperintahkan untuk haji setiap tahun secara berulang-ulang? Jawabannya enggak. Kenapa? Ketika amr itu murni tanpa ada qaid buat mengulang-ulangi, itu dalam artian perintah tersebut cukup sekali udah cukup. Dalam artinya kita haji cukup sekali udah nggak wajib lagi. Adapun pengen haji lagi ya nggak apa-apa, cuman haji sekali saja itu udah cukup. Wajibnya haji cuma 1 kali dalam seumur hidup. Nah, adapun perintah ini kita wajib isi perintah ini harus kita ulangi terus, itu karena berulang-ulangnya sebab ayatnya adalah contohnya wa aqimis sholata liduluki syamsi ila ghuraqil al-ayal. Tegakkanlah, berdirikanlah sholat ketika matahari itu bergeser. Dalam artian sholat asar kan. Sebab sholat asar ini wajib, syaratnya masuk waktu matahari ini bergeser. Matahari bergeser ini tiap hari. Makanya sholat asar itu tiap hari. Kalau semuanya matahari udah gak bergeser di tengah terus ya nggak usah wajib sholat. Jadi kalau semua ada yang bisa buat matahari tengah-tengah terus nggak bergeser ya udah nggak usah wajib.
Nah, kan tetapi sebab dari perintah sholat asar ini berulang tiap hari. Maghrib itu sebab wajibnya apa? Matahari terbenam. Matahari terbenam tiap hari. Fajar mentongolnya fajar, timbulnya fajar itu tiap hari. Makanya perintah ini itu kita diperintahkan untuk mengulangi karena sebabnya ini diulang-ulang. Kayak zakat secara wajib zakat apa? Nisab. Kalau nisabnya lagi berarti wajib zakat lagi. Sudah mencapai nisab lagi tahun lagi, udah nyampe syarat lagi ya. Sebabnya sudah diterima lagi, sebab wajibnya zakat ini, bayar zakat lagi. Tahun depan zakat fitri zakat lagi, lebaran lagi, dapat THR lagi, kantongi. Asali sute kaping 3 ala slute asal fil amri ing dalam amr iku layak tadi ora nuduhaken ora nuntut opo asal al fauro ing opo amr al fauro ing agage li anal gordo krana satuhune tujuan minhu saking amr iku ijadul fi'li nemuaken pegawaian min ghairi ikhtisasi kelas saking tanpa ketentuan di zaman di kelawan zaman al awali kang pertama duna zamani dudu zaman atsani kang kaping 2. Kaidah yang ketiga berbunyi asal di dalam perintah itu tidak menuntut untuk untuk dilakukan cepat-cepat, untuk dilakukan segera. Asal di perintah yang enggak menyuruh kita untuk segera melakukan. Jadi intinya gini, di dalam perintah itu ada dua, ada wujuban muasa. Di perkara yang wajib, perintah wajib itu ada wujuban muasa, ada wujuban mudoyak. Ada wajib yang dia gitu kita itu diberi kecembaran di situ. Contohnya apa? Contohnya kita sholat zuhur. Kita kan diberi kecembaran sampai waktu asar. Kita disuruh sholat isya. Kita diberi kebebasan melakukan sholat isya sampai waktu subuh. Itu namanya kita diberi kecembaran. Kita mau melakukannya di awal waktu ya namanya afdol. Lakonnya ada banyak lah, itu namanya wujuban muasa. Kalau wujuban mudoya kita tuh nggak diberi kecembaran, jadi kita tuh semua waktu kita terpakai buat ibadah tersebut. Contohnya apa? Puasa Ramadan dari pagi sampai malam itu kan kita harus penuh dalam situ, penuh berpuasa. Itu namanya wajib mudoya. Kita nggak diberikan kecembaran waktu untuk tidak mengundur-undurkan ibadah. Ya kalau semuanya udah wajar ya mulai puasa sampai maghrib gitu. Itu namanya wajiban mudoya. Terus ya begitulah kurang lebihnya begitu. Ar-rabi'u kaping 4 iku al-amru utawi amr perintah bisa kelawan suwiji-wiji iku amrun perintah biwasa ilhi kelawan perantarane syai. Al-amru utai perintah bis sholati kelawan salat iku amrun perintah bit taharati kelawan sesuci. Pada yang keempat adalah perintah untuk melakukan sesuatu itu perintah juga untuk melakukan perantaranya. Kita diperintahkan untuk sholat. Sholat ini nggak sempurna kecuali dengan wudu, nutupi aurat dan semacamnya. Kita nggak lagi posisi bangun mimpi junub misalnya, mandi suci dulu. Itu kan menjadi suatu yang menyempurnakan perintah ini. Maka wasail ataupun perantaran bagi sesuatu yang diperintahkan ini menjadi wajib misalnya. Dan banyak segi contoh-contoh kehidupannya banyak. Kita disuruh bangun rumah. Bangun rumah ini nggak sempurna kecuali kita dapat modal terus beli bahan. Maka beli bahan ini menjadi wajib untuk tujuan membangun rumah misalnya. Gampangannya seperti itu. Al-amru dalam kaidah lain juga ada malayatimul wajibu illa bihi fawal wajib. Sesuatu wajib itu enggak sempurna kecuali dengan sesuatu ini, maka perkara ini menjadi wajib. Contohnya apa? Salat itu enggak sempurna kecuali dengan wudu. Sedangkan salat itu wajib, maka wudu ini menjadi wajib. Nah, kurang lebihnya seperti itu dah. Al-khamisu kaping 5 iku al-amru perintah bisa iklan sewiji-wiji iku nahyun larangan andidihi saking larangane syai. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala wa qululan ngendika sapa sira kabeh linnasi maring manungsa husnan ing kebagusan.
Yang namanya perintah itu adalah perintah untuk melakukan sesuatu itu sekaligus larangan melakukan perlawanannya, antonimnya. Contohnya, kululin nasi kusna. Katakanlah kepada manusia kata-kata yang sopan, yang baik, kata-kata yang baik. Ini kan perintah untuk mengatakan sesuatu yang baik. Antonimnya kata-kata yang baik adalah kata-kata yang jelek. Dalam artian kita mengucapkan kata-kata yang jelek itu menjadi larangan. Lewatnya mana? Lewat perintah kita disuruh mengatakan kata-kata yang bagus tadi. Ada ulama yang mengatakan tidak ada perintah kecuali dengan larangan. Maksudnya gini loh. Kalau semuanya kita diperintah melakukan sesuatu, berarti kita harus dilarang melakukan sesuatu selain perkara tersebut. Kita diperintah untuk melaksanakan mendirikan puasa di bulan Ramadan. Dalam artian kita dilarang untuk tidak puasa. Itu maksudnya tidak ada perintah tanpa ada larangan. Asa disuruh kaping 6 iku idza fu'ila indam nalikane den lakoni apa ma'muru perkara kang den perintah apa bihi ala wajhi ngatasé metodene makmur yakhruju maka metu apa sapa al makmur wong kang den perintah an uhdatil amri saking tuntutane perintah. Ketika sesuatu yang diperintahkan itu sudah dipenuhi, maka orang yang diperintahkan itu keluar dari tuntutan sebuah perintah. Orang kita bocah lah, kamu punya anak misalnya, cung beliin masako ya, udah beli masako, udah berarti anak ini sudah ketika anak ini sudah membelikan masako tersebut, anak ini keluar dari tuntutan perintahnya kamu. Kita diperintahkan untuk melakukan sholat, misalnya sholat duhur terus ya, kenapa ya sholat duhur? Karena sholat duhur itu keadaannya paling panas. Sholat duhur subuh, ya, kelihatannya paling berat sih. Subuh bangun tidur itu kan jadi balik keberatan berat kita melakukan sholat subuh itu memiliki keafdolan yang tinggi di sholat subuh dan juga duhur. Itu rata-rata berat di situ memang. Cuman ketika walaupun berat tapi keabdolannya rahasianya di situ banyak. Disebutkan di dalam hadis dan juga kitab-kitab tasawuf. Nah, kita diperintahkan melakukan sholat zuhur. Ketika kita sudah melaksanakan zuhur, kita ini sudah keluar dari tuntutan perintah sholat perintah sholat zuhur tadi. Kita sudah lepas. Dalam artinya kita sudah lepas. Kalau sudah lepas, berarti kita nggak ada sanksi, kita nggak dapat sanksi lagi, sanksi meninggalkan lah, sanksi dosa lah, apalagi itu. Faida ada maing dalam naikane orang anak op asyamsu awakan alma aing banyu fatayamum maka tayamum sopo syakas fasol maka kari-kari salat sopo syakas kharaja maka metu sopo syakas an uhdatil amri saking tuntutane amar fala qada maka orang anak qada iku maujun alaihi ngatasé syakas idza wajada indam naikane sopo syakas alma aing banyu. Dari kaidah tadi pengaruh hukumnya di mana ketika orang ini masuk waktu zuhur dia nggak nemuin air sama sekali, air nggak ada ataupun ada di sana tapi di sana ada begal, di rumahnya ini nggak ada air, akhirnya dia tayamum. Nah setelah sholat akhirnya dia setelah tayamum dia sholat, setelah sholat turun hujan. Apakah dia wajib mengqadai sholat itu, mengulangi sholat tersebut dengan berwudu atau tidak? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena dia sudah melaksanakan sholat ini dengan tayamum. Kalau sholat ini sudah dilaksanakan, berarti dia keluar dari tuntutan perintah melaksanakan sholat. Berarti perintah sholat ini sudah dia selesaikan. Mission apa namanya? Komplit dah. Iya, komplit. Mission komplit, nggak ada waktu nggak perlu kita ngodoi misi tadi, nggak usah. Nah ini sekedar pengingat saja, sekadar tambahan.
di dalam usul fiqh biasanya itu ada ada kata-kata makmur bih sama makmur lah. Kalau makmur bih itu sesuatu yang pekerjaan yang kita perintahkan untuk melakukannya. Tapi kalau makmur lah ini adalah orang yang diperintah. Orang yang diperintah mukalaf lah contohnya, itu sekedar tambahan saja. Ya saya juga pertama kali membaca usul fikih, makmur bih sama makmur lah bedanya apa ini? Beda ternyata di kitabnya Imam Imam Asnawi itu dijelaskan seperti kalau makmur bih itu hubungannya sama pekerjaan, kalau makmur lah ini hubungannya sama orang. Gitu. Ya cukup sampai di sini saja. Saya minta maaf apabila ada kesalahan. Kalau seumpamanya dari bacaan yang saya bacakan tadi teman-teman kok ini ada yang salah kayaknya segi tasrifan ataupun penjelasannya, ataupun ada kaidah yang saya salah ucap, ataupun sahabat-sahabat semua punya referensi lain di kitab yang syarahnya lebih panjang, lebih lengkap lah, penjelasannya lebih lengkap, boleh sahabat-sahabat semua tulis di kolom komentar, itu bebas, kita buka forum di kolom komentar YouTube. Oke, saya undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pirang menit.